Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati saati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila ruhi musannif kitab Safinatus Shalah Asy-Syaikh Abdullah Al-Hadrami Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, mugi-mugi ingkang hadir khususnya lan kepada yang mendengar menonton, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala, dan juga diniati iktikaf fi hadzal masjid. Kita ngaji niki ada 3 keutamaan. Yang pertama adalah majelis ilmu, yang kedua adalah pahala iktikaf, yang ketiga adalah pahala menunggu sholat berikutnya. Niki 3 keutamaan.
Para hadirin ingkang minulya, tasik membahas tentang toharoh di dalam sholat. Ini melanjutkan yang Selasa 2 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa maitatal adamiyyi kejaba batangi anak Adam, wassamaki lan batangi iwa, wal jaradi lan batangi walang, wal mudzakati lan kang den sembelih, al mubahi kang den wenangake apa akluha mangan mudzakat. Para hadirin ingkang minulya, jadi bangkai itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Ada beberapa bangkai atau batang yang tidak najis. Illa maitatal adamiyyi, salah satunya adalah jasadnya anak Adam. Ini harus dijabarkan lebih luas, sebab kita nanti akan saya jelaskan tentang jasadnya orang-orang non-muslim. Itu hukumnya bagaimana. Para hadirin ingkang minulya, di dalam Al-Maidah ayat 3 dawuh Gusti Allah, hurrimat alaikumul maitata waddamu. Jadi diharamkan atas kamu bangkai dan darah. Ini adalah dalil umum dari najisnya bangkai dan darah. Tetapi dalam ayat yang lain, dalam keterangan hadis yang lain, itu menjelaskan bahwa ada batang atau bangkai yang halal, tidak najis, termasuk jasad atau batangnya manusia, batang atau bangkainya ikan dan bangkai belalang, juga bangkai hewan-hewan yang disembelih dengan syariat dan boleh dimakan. Kemudian bagaimana jasad manusia, apakah najis atau tidak, dan bagaimana jasadnya orang kafir itu najis atau tidak. Kedah semerup, sebab kita hidup dalam keragaman. Menawi ada tetangga non muslim kemudian meninggal dunia dan tidak ada yang memandikan, maka boleh memandikan, Mbak. Tapi yang haram menyolati kalau non muslim, dengan catatan tidak ada yang memandikan. Para hadirin rahimakumullah, sebab napa? Jasadnya orang Islam, jasadnya orang mukmin itu tidak najis. Tidak najis. Dawuh Nabi ngeten nggih, dawuh Gusti Allah ngeten, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh kami muliakan anak Adam. Jadi para ulama, kalau kita belajar belajar Al-Quran, jangan hanya mengandalkan terjemahan. Dan sungguh-sungguh kami muliakan anak Adam. Wah, yang dimaksud dimuliakan karomna itu apa? Ada tasdidnya tuh kan. Larek pondok faham itu, ada tasdid. Karomna. Nah, ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud itu adalah baik hidup atau matinya manusia, baik hidupnya dan jasadnya itu tidak najis, termasuk jasad orang non muslim. Nggak pas anak mati non muslim tonggoe haram, kafir. Wah, rusak tatanan sosial. Padahal fikih mengatakan, jumhur ulama mengatakan jasad orang non muslim itu tidak najis. Bolehkah kita selaku orang muslim itu orang non muslim meninggal, bolehkah kita takziah? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh mendoakan, Pak. Orang muslim mati, Allahumma ja'alhu, Allahumma lah, gak boleh, haram. Masa non muslim didoakan untuk surga ya, Ben? Cukup nyambangi, menghibur yang meninggal, yang sabar nggih. Cukup begitu, nggih.
Asal apa? Nyambangi takziah untuk kerukunan umat beragama. Tapi ada pendapat sebagian dari ulama mazhab Hambali tidak boleh. Tapi jumhur ulama Syafi'i boleh. Boleh menyambangi apa sila itu? Takziah bahasa Islam. Mendatangi orang non muslim yang meninggal boleh, melayat boleh, ngantar kuburan juga boleh. Asal satu, tidak boleh mendoakan dan tidak boleh menyolati. Memang mereka tidak sholat, ya. Nah, ini. Para hadirin rahimakumullah, lupa di dalam ayat Quran ada keterangan bahwa jasad orang musyrik itu najis. Wonten itu ada dalam surat At-Taubah ayat pinten ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hei orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, ayat satunya dimuliakan oleh Allah, ayat satunya orang musyrik najis. Lek panjenengan belajar terjemah Al-Quran bingung sampean. Loh, kok bertentangan? Bukan Qur'annya bertentangan, sampean sing gak iso. Jadi kembalilah ke ulama, Pak. Kalau bolak-balik ngandani, lek ana wong ngarani ayo balik ke Quran hadis, kita bantah. Ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Niku sing ngeten. Gak iso maca Quran, maca terjemahan. Wong musyrik najis. Ana tanggoe non muslim meninggal, ayat Quran dalilnya At-Taubah ayat 28. Jasad orang musyrik najis. Ngopi longgo ayo belajar kitab tafsir. Nah niku jumhur ulama tafsir, Pak, tidak ada yang mengatakan memang tekstualitasnya itu jasad orang musyrik najis. Tetapi jumhur ulama yang bermula dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meninggal tahun 687 Masehi, dimakamkan di Masjid Thaif, itu mengatakan yang dimaksud dengan najasun orang musyrik itu bukan najis jasadnya, tapi najis maknawiyah. Apa? Najis akidahnya. Loten. Akhirnya para ulama ahli tafsir manut pendapat Ibnu Abbas, termasuk Imam Al-Qurtubi rahimahullah, termasuk Imam Al-Baghawi rahimahullah, termasuk Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, dan lain sebagainya, termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Loh, iki belajar Al-Quran. Ayo kembali ke Quran hadis, sampai tambahi aku balik no ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Paham nggih? Tidak keliru sampean, ya. Wong gak sok maca Quran, gak sok tajwid, makhraje gak iso, gak tau ngaji, moro-moro maca Quran terjemahan, akhirnya alladzina gak tau ngaji tajwid dadi alat zina. Alladzi dijadi DZ alladzi gak tau ngaji, Pak, bondo Latin, akhirnya diwaca alat zina. Rusak. Gila, rusak. Makanya ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Niku yang penting, ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi bangkai manusia, jasad manusia, baik itu orang mukmin, baik itu orang kafir atau non muslim, itu hukumnya tidak najis. Paham nggih? Tidak najis. Nah, di Surabaya niku, Pak,
daerah perumahan ana wong Cina mati agamane Konghucu. Modene bingung, lho sing mati wong non muslim. Piye niki piye? Akhire alhamdulillah ana wong ngerti. Luwes do giri, Pak. Dikandani. Boleh. Silakan datangi. Diuruki ngeten-ngeten ngoten. Coba lek ana sing ngerti, Pak. Ya Allah, dijarno mayit niku lan. Niki nggih, niki kita semer para hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kemuliaan anak Adam. Sebab sing nyiptakaken makhluk sing namine menungso Gusti Allah niku nggih. Jadi kemuliaan jasad anak Adam itu baik ketika masih hidup ataupun sesudah mati. Al-muslimu la yanjus hayyan wa mayyitan. Sesungguhnya orang muslim tidak najis baik semasa hidupnya atau matinya. Hadis riwayat Sahih Imam Bukhari. Nah, nggih. Nah, itu paham niki. Gara-gara dalil maca tekstual gak maca ilmune ngawur. Nyun sewu Pak kathah ngeten niki. Nggih. Kathah ngeten niki. Mana dalilnya? Tapi ngawurnya. Niki para hadirin rahimakumullah, bahkan kalau kita rinci dari pendapat para ulama, termasuk ulama dari mazhab Syafi'i, termasuk saya ambil salah satunya pendapat Al-Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitab Muhnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj yang wafat tahun 1570 Masehi. Beliau juga mengatakan dalam fikihnya bahwa jasad orang muslim maupun orang non muslim itu tidak najis. Lho pun ya niki. Loh, buktinya mana jasad tidak najis? Loh, lek ana wong mati, Pak, sampean jarno ta, Pak? Ya lek mayite mati sok mlaku dhewe ngubur dhewe gak apa-apa, Pak. Nah, buktinya apa? Dimandikan. Ghuslul mayyiti. Jadi memandikan mayit niku bukti bahwa jasad anak Adam tidak najis. Bukti yang kedua apa? Bukti yang kedua ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 687 Masehi, dikuburkan di Baqi Madinah. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meninggal dunia pada tahun 643 Masehi, Ibu Aisyah memerintahkan para muslimin agar jasad Sa'ad bin Abi Waqqas dimasukkan di dalam Masjid Nabawi untuk disolatkan. Kalau jasadnya itu najis, tidak mungkin Ibu Aisyah memerintahkan untuk sholat di dalam masjid. Paham ya? Niki. Tetapi waktu itu, Pak, akeh wong ngeyel. Enggak saya gitu. Akeh demo nang Ibu Aisyah demo. Gak oleh mayit itu di dalam masjid. Ibu Aisyah kemudian mengatakan, "Demi Allah, apa kamu lupa?" Ngoten, Pak. Lupa apa? Ketika Nabi masih hidup, Nabi pernah menyolati sahabatnya Suhail bin Baydha yang wafat tahun 629 Masehi di Masjid Nabawi. Menang kabeh. Akhirnya jadi menyolatkan jasad orang muslim di dalam masjid diperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan asal tidak mengotori masjid. Makanya orang-orang kita ketika ada keranda masuk masjid, sekil-sekil keranda dilemek. Paham ya?
Oh. Cek paham. Lapa dilemei fikih ada yang mengatakan ojo sampai kotor sehingga dilemei. Kuatir sikile keranda ada najis. Ngoten nggih. Gak usah kemudian bid'ah ya, gak tau ngaji. Marhadir rahimakumullah. Bahkan yang saya bukti ketiga, kenapa jasad orang mukmin tak najis? Bukti ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium jasad sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu an yang wafat tahun 624 Masehi. Loh, Kanjeng Nabi pernah mencium jasad sahabatnya yang bernama sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, dicium oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibu Aisyah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Mad'un. Mencium Nabi Muhammad mencium sahabat Utsman bin Mad'un wa huwa mayyitun, dia telah meninggal. Faka'anni anzuru ila dumu'ihi tasilu ala khaddai. Ibu Aisyah mengatakan, temen aku ndelok dhewe, ngoten Mbak, ya hadise. Ndelok dhewe lek Kanjeng Nabi mencium jasad Utsman bin Mad'un seolah-olah air mata Kanjeng Nabi menetes di kedua pipinya. Pun wis jelas nggih. Jadi banyak bukti dalil yang mengatakan bahwa jasad orang mukmin itu tidak najis, dan sepakat para ulama mengatakan sama juga jasad orang non muslim juga tidak najis. Oh enak nggih. Makanya lek ana wong non muslim mati tetap disambangi, tetap didatangi, kalau perlu boleh ikut di kuburan. Yang penting tidak mendoakan, dan kedua tidak menyolatkan. Wes sudah selesai, Pak. Paham? Walhadir rahimakumullah. Saniki ngeten, bagaimana bekas wajah orang kafir? Ayo. Sampeyan diundang ulang tahun misalnya, Pak, nggih, Bu. Diundang ulang tahun, diundang pernikahan, diundang acara apa saja, lo non muslim kan. Terus dikai mangan, dikai ngombe, ono gelas, ono piring, ono berkat, alhamdulillah berkat itu. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah suci? Loh, itu kan orang non muslim, bisa juga makan babi, makan ini makan dan sebagainya, bisa juga. Ya, bagaimana hukumnya? Yang saya lupa, tubuh jasad muslim non muslim itu tidak najis. Para ulama mengatakan termasuk tubuhnya, termasuk ludahnya, termasuk keringatnya itu juga tidak najis. Ya. Lah, kok rinci malih saya paham. Diundang enggak masalah. Sampai diundang non muslim tidak masalah. Mafi muskilah, tidak ada yang masalah. Sebab apa? Ngeten. Wonten riwayat saking sahabat sinten Abu Hurairah. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Nabi pernah nggih kumpul-kumpul kali tiyang kata, kemudian disuguhi susu dalam suatu gelas, disuguhi susu laban, susu, dan Nabi meminumnya. Kemudian Nabi menyodorkan sebelah kanannya, dan ternyata sebelah kanan Kanjeng Nabi adalah Arabiyun, orang Arab tapi bukan muslim. Ya. Nah, kemudian Arabi tadi setelah minum klub disodorkan sebelah kanannya lagi, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus sampai muter. Jadi ketika kita ada makanan, sunnahnya adalah muternya ke arah kanan. Ngoten. Nggih. Nah, ini bukti, berarti tidak apa-apa,
apa, nggih. Kenapa nggak apa-apa? Yang bermasalah begini, Pak. Kalau wajah itu kelihatan mata kita dengan zahir, dengan nyata ada benda najisnya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan wajah dari orang non muslim kalau itu bersih ya, tidak tampak kenajisannya dan kita yakin tidak najis, ya, maka tidak haram. Alias boleh, ya boleh. Tetapi ada sebagian ulama kita yang mengatakan makruh. Tetapi derajat hukumnya tidak sampai haram. Niki Pak, tidak sampai haram. Pak Ahmad diundang mereka, waduh kafir. Menapa-napa, tidak apa-apa, asal tempatnya bersih, nggih. Sebab secara zahir nggak nampak sesuatu yang kotor atau najis. Ya, loh saya ragu-ragu ya Pak. Ini. Sebenarnya ragu-ragu kulo ya. Lek ragu-ragu di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji fi Madhabil Imam Syafi'i karangannya Profesor Dr. Mustafa Zid Al-Bugho, Syekh Mustafa Said Al-Khin dan Syekh Ali Asrubaji, 3 ulama Mesir, mengatakan bahwa kalau ragu-ragu maka itu lebih memilih kehati-hatian. Ojo ragu-ragu, keliru. Hati-hati, lebih hati-hati. Dalam fikih namanya al-ikhtiyat, hati-hati. Gimana bentuk kehati-hatiannya? Ya kita walaupun bersih kita cuci terlebih dahulu, kemudian bersih dan kita pakai, kita gunakan. Tapi kalau kita praktekkan mosok nang ngarepe sing ndek omah sampean umbah wadahe Pak, menyakiti, nggih. Kurang ajar. Aku lo gak tau mangan haram, masih gak muslim misalnya lah. Ambil pendapat asal itu wadah bersih dan tidak menunjuk kekotoran atau najis, diperbolehkan. Paham ya? Dasarnya wau Nabi ngombe susu sedurnono sebelah kanannya orang non muslim, sebelah kanannya malih Abu Bakar as-Siddiq. Hadis sahih. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah, kemudian jangan sampai bersikap tahamul. Titik tahamul. Apa tahamul itu? Paling ini, paling ngono. Enggak, paling gak ngono. Lah iki jenenge tahamul. Lalu tahamul kakean takon kakean akhir ragu. Ya ngeten. Titik takwa, piringe sapa? Wong iku. Wis diumbah, gak ngerti. Mangan apa? Mangan sego. Masa ya Allah. Ya. Jadi enggak usah tahammul, ya. Cukup kalau bersih non muslim ngundang makan, diminum pakai wadah itu apa-apa, tidak apa-apa. Paham ya? Rahimakumullah. Nah, kemudian ada yang mengatakan makruh, nggih monggo. Cuma para ulama saya lihat tidak ada yang sampai derajat haram, tidak ada. Yang pertama boleh asal bersih, tidak nampak zahir najis dan kotorannya, boleh. Yang kedua makruh. Wis enak karek meleh. Adzan. Kok cepet. Muradi rahimakumullah. Saniki ngeten. Lek ana wong junub, nyun sewu ibu-ibu, nyun sewu nggih, haid. Ibu-ibu haid. Bapake durung keramas, misalnya. Apakah jasadnya najis? Tidak, tetap suci. Keringete wong haid, keringete wong junub itu juga suci, tidak najis. Ada orang mengatakan, najis, jangan didekati, najis. Sampai merah sinten.
Hadis-hadis mengatakan gak najis. Fikih-fikih ulama 4 mazhab gak najis. Ini mayoritas ulama salaf tidak najis. Nah ini kalau ada orang mengatakan duduk golonganku najis, nggak sembahyang dilapi sebab najis, beda pendapat. Nah, ya. Melok sopo, Quran sudah jelas tidak najis, hadis jelas tegas Nabi tidak najis, fikih tegas mengatakan tidak najis. Wis pun, kau sana aneh ibu, masa jeje golongan dianggap najis, engko sak omah beda golongan, wah, gak karu-karuan, ya. Marhati rahimakumullah. Nah niki Imam Malik ya, Imam Malik rahimahullah, pendiri mazhab Maliki yang wafat tahun 795 Masehi di Baqi Madinah. Dalam kitab beliau Al-Muwatta itu ada riwayat bahwa jasadnya atau tubuhnya orang yang junub atau haid itu tetap suci, tidak najis, tetap suci. Napa riwayat Imam Malik dari Nafi' bin Sirjis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan Nafi' ini adalah budaknya Ibnu Umar yang kemudian dimerdekakan, kemudian nyantri ke Ibnu Umar menjadi ahli fikih ulama salaf. Imam Nafi' bin Jirsis rahimahullah yang wafat tahun 726 Masehi di Baqi Madinah. Beliau selaku murid Ibnu Umar melihat anna Abdullah bin Umar kana ya'raku fi thawbi wa huwa junubun thumma yusalli fihi. Ya, Nafi' melihat gurunya Ibnu Umar bahwa ketika itu Ibnu Umar dalam keadaan junub, nggak kelambi dalam keadaan junub. Kemudian wahwa junubun, dia dalam keadaan junub, thumma yusalli fihi, kemudian beliau Ibnu Umar sholat memakai baju ketika dalam keadaan junub. Boleh Pak, boleh Bu, ya. Enggak durung keramas lho, kalau keringet, wah durung keramas, durung mandi gede, wah gak oleh digawe, boleh Bu, boleh. Niki para hadirin rahimakumullah. Contoh ngeten. Ana wong proyek salat nggih. Iku klambine keringet to, Pak. Sampai ngecap peta Jawa. Ngecap putih-putih. Terus pundi? Apakah boleh dipakai salat? Boleh. Asal itu murni keringat. Keringat. Ini boleh, sebab keringat yang manungso tidak najis, ya, tidak najis. Ludahnya juga tidak najis, banyu moto juga tidak najis, umbel juga tidak najis. Nah, ini kita kesuis. Gak usah aneh-aneh. Sak bener Pak, hukum-hukum yang sekarang dinyatakan bid'ah oleh yang lain sudah ada semua Pak. Kalau kita mau sinau, udah semua ada semua dalilnya. Cuma kita gak pernah ngaji sehingga kok lah kok dalil lo kok. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa keringatnya manusia, ludahnya manusia, jasadnya manusia, baik dalam kondisi tidak junub maupun junub, tetap hukumnya suci. Ya? Kalau sholat maksudnya? Habis junub sudah suci. Belum suci ya nggak sah. Sebab syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau lupa, ya kan, mari kikuk, ya, keturun
lali langsung wudu langsung sholat. Terus pundi hukume? Lah lek lali sah, lek lali, lek ngelali enggak sah. Contoh ngeten, Mbak. Contoh. Jenengan sholat misalnya nggih subuh nggih. Mari kikuk nggih. Apa iku? Kikuk keturun subuh wudu sholat. Dandane jam 7 eling, ya Allah. Lali aku durung mandi besar. Saat itulah subuh enggak sah. Nah, nggih. Langsung mandi besar, langsung qadha subuh. Paham ya? Nah, itu, Pak. Aja kemudian wis keliwatan. Jangan. Berapapun jam yang kita ingat ketika ada sholat yang tidak sah atau kelupaan, langsung kita sholat. Ya. Keturun. Masalah kerja dalu mulai jam 4 subuh. Keturun tangi jam 09.00 esuk. Wah, subuh kawanan, Pak. Akhirnya sembahyang subuh dan duha. Atau sembahyang subuh awan. Langsung ketika bangun tidur, ya, syarat qadha segera. Ya. Bangun tidur, masya Allah, astagfirullah, jam 09.00 terus sembahyang subuh. Contoh nggih, langsung sampeyan lek junub mandi besar terus sholat subuh. Ndak apa-apa karena qadha. Kemudian kalau ndak punya junub wudu langsung sholat. Nggih. Nah, niatnya bagaimana? Di dalam sholat ada niat adaan nggih. Adaan diganti qadhaan. Nggih. Usolli fardhu subhi qadhaan. Nah, ini nggih, qadhaan nggih. Ngoten. Waradir rahimakumullah. Nah, Imam Syafi'i dawuh langsung, Mbak, tentang kitab karangannya. Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir. Dalam kitab beliau mengatakan bahwa keringatnya orang junub, keringat orang junub, keringatnya perempuan haid, keringat di bawah ketiak atau kelek. Keringat di daerah terlarang, depan dan belakang keringat. Kalau ini ngomong, Pak. Keringat di bagian bawah depan, bawah belakang. Itu suci keringat, nggih. Suci. Jadi itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, tidak najis. Ditambah oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa ludahnya manusia, air matanya manusia, ingusnya manusia, baik muslim atau non muslim, itu suci. Paham ya? Nah, ini kedah paham. Wedi sampean gak paham, ana ustaz anyaran ngomong sing enggak. Sampean mamang lho kok ngono maneh. Waradir rahimakumullah, Bu, sing goreng iwak. Hati-hati, ana hukume. Iwak, batange iwak itu halal dan tidak najis. Batange iwak tidak najis. Seluruh ulama sepakat bahwa ikan itu halal dan batang ikan itu tidak najis. Ya. Suci. Nah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum. Dihalalkan bagimu saydul bahri, buruan ikan laut, mbok dipancing, mbok di pokoknya buruan di laut, ya. Wa ta'amuhu, dan makanan yang lezat bagi kamu. Wa ta'amuhu termasuk menurut Ibnu Abbas itu termasuk batang ikan yang mengapung boleh, atau ikan yang dilemparkan dari laut ke pantai juga boleh, asal dari laut.
Ndak kemudian ditafsirkan begini, ono ayam diuncang oleh laut mati. Nah, ada bangkai di laut namanya ayam. Ya butuh iwak. Tetap yang najis bangkai ayam dikuak nang laut. Para hadirin rahimakumullah, ya, jenis ikan mati mengambang di atas air, ya, mengambang itu ulama beda pendapat. Jumhur ulama halal. Le ono batang hiu, iwak hiu, batang paus, iwak paus terdampar di pantai, bagaimana hukumnya? Halal. Iwak hiu jumhur ulama halal, iwak paus ulama jumhur halal. Lek sampean kolu longgil masa halal gak kolu, ya cung gak kolu. Lo pernah Pak, riwayat Jabir bin Abdullah ketika perang di tepian pantai Pak, kentan bekal, kehabisan bekal. Jabir bin Abdullah, pasukan muslim dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhuma, itu pernah perang kehabisan bekal, kemudian terdesak di pinggir pantai, ternyata kemudian ada ikan paus yang terlempar dari laut, batang ikan paus. Ya dipangan Pak, gon panganan maneh. Dipangan sak pasukan mangan kabeh, saking gedene sampai digawa nok Madinah. Nah, ya. Sampai Madinah, Abu Ubaidah tanya pada Kanjeng Nabi, ya Nabi, kentean bekal, kemudian mangan iwak gawede jenenge ambar, al-ambar. Di Arab paus namanya al-ambar. Nabi mengatakan, oh itu rezekimu dari Allah. Nabi, ini ada sebagian sisa daging paus yang saya bawa. Nabi diberikan Nabi memakannya. Berarti apa? Hadis sahih. Iya, daging ikan paus halal lek kolu. Ngono tok, Pak. Ini para hadirin rahimakumullah, nggih. Contoh, bangkai ikan laut itu halal. Mati nggak sengaja atau mati mengapung halal, ya. Mati ditangkap, dipancing, diburu halal. Jumhur ulama. Satu pendapat dari ulama mazhab Hanafi yang mengatakan jika ikan mati tanpa sebab itu hukumnya makruh. Cuma mazhab Hanafi, mazhab yang lain itu boleh. Oh, saya kan jelas. Fikih ono kabeh Pak asline. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kemudian contoh malih, bagaimana hewan ikan laut tidak disembelih yang besar? Mosok Bu sama nyembelih iwak teri. Ya, gak usah. Lek iwake cilik, ana getih cilik, kotorane ya katut, gak masalah, dimakfu. Kecuali ikan besar, paus, hiu, ikan apa tuna gede itu disembelih. Lah, mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah menyembelih ikan besar. Hukum Loh itu ya wis tak belai, gak apa-apa hukum sunnah. Nah, ini perlu ditegaskan tentang perikanan. Jenengan Bu nate lihat video orang Jepang makan ikan mentah. Iwak mentah nih lho, sampean kolu. Sentek. Tambah titik, nggih. Ikan mentah itu ulama sepakat ikan hukumnya halal, ikan lho ya, hukumnya halal. Ada ulama yang mengatakan bahwa halal dimakan baik mentahnya maupun matangnya. Yang satu, yang kedua makruh makan ikan mentah. Yang ketiga hukumnya haram. Nah, bagaimana posisi mazhab Syafi'i diwakili oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Beliau mengatakan bahwa halal dimakan dengan catatan hewan sudah mati. Lek kolu. Ngono tak jawabane, Pak.
Lek kolu dengan catatan yang kedua darahnya sudah dibersihkan, kotoran sudah dibersihkan, boleh dengan makan daging ikan mentah. Lek kolu semur kolu nggih, semur nggih kolu. Cara Indonesia apa cara Indonesia niku? Kolu cara napa? Kolu niku cara Indonesia napa? Mau. Nggih, niki. Nggih sampun nggih. Nggih mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.